Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Korban yang diketahui berusia 14 tahun sehingga ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 pekan berlalu, pemirsa, kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Larasati selaku kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat siang, Mbak Larasati. Selamat siang, Mbak. Ya. Mbak, dari sudut pandang Anda, apa sih sebenarnya menjadi kejanggalan paling mencolok dalam penanganan awal kasus terkait dengan kematian RTA ini? Kalau kita melihat penanganannya, saya rasa sudah cukup baik ya, karena pihak yang berwajib sudah turun tangan langsung. Mereka juga pastinya concern untuk masalah-masalah seperti ini ya, apalagi ini menyangkut anak usia masih 14 tahun ya, dan diduga terjadi penganiayaan terhadap anak tersebut. Tetapi kan sampai sekarang belum dipastikan apakah ada luka-luka lebam dan sebagainya. Tapi memang sudah tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa. Baik, baik. Sudah ditemukan dan juga diamankan CCTV begitu ya. Kemudian diketahui juga korban masih di bawah umur. Jelas ini menyalahi aturan ini ya, mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian juga lokasi kerja yang dinilai cukup mencurigakan. Menurut Anda, apa sebenarnya yang sulit untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Jadi kalau kita mendengar spa ya, pasti konotasinya itu kan tempat pekerjaan yang seharusnya tidak untuk usia 14 tahun. Tapi kan kita perlu menanyakan kembali kepada keluarganya. Apakah keluarganya mengizinkan anaknya bekerja di tempat yang konotasinya dewasa ya? Itu tempat dewasa, Delta Spa. Kita semua tahu ada tempat-tempat yang memang harusnya dipekerjakan. Artinya orang-orang yang bekerja di situ adalah orang-orang yang memang sudah usianya cukup. Sedangkan ini sudah underage, 14 tahun, bekerjanya juga di tempat yang tidak layak. Kemudian juga jam kerjanya pastinya kita tahu sendiri ya, mungkin sampai larut malam. Kemudian ada faktor-faktor lain yang membuat ini tadinya dia hanya pikir mungkin ditawarkannya sebagai pekerja misalnya bersih-bersih atau office girl atau pekerjaan-pekerjaan yang memang ya wajar lah ya dilakukan oleh seorang perempuan. Tapi kalau sudah
kemudian dipekerjakan lebih daripada yang sewajarnya, mungkin anak ini menjadi berontak dan merasa tidak nyaman. Baik. Kalau menurut Anda apakah perlu dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi terkait, kalau tadi Anda menyebutkan orang tua, bagaimana dengan owner dari tempat korban ini bekerja? Ya tentunya kita harus melihat dari beberapa sisi ya. Anak ini kenapa sampai bekerja di usia yang harusnya dia bersekolah, 14 tahun. Kemudian apakah memang orang tuanya mengizinkan anak ini bekerja di usia yang 14 tahun. Yang dimana saya rasa anak-anak di kelas SMP ya, itu junior high school itu harusnya ya dia belum boleh bekerja. Tetapi apakah karena faktor ekonomi yang memaksa? Kemudian itu dari sisi orang tua ya. Apakah orang tuanya juga mengetahui bahwa tempat spa itu tidak layak untuk usia 14 tahun? Harusnya mungkin dia bekerja jualan kue dan hal-hal pekerjaan yang memang tidak menyita waktu bekerja, juga tidak konotasinya ke arah kedewasaan yang dipaksakan. Nah, kita melihat lagi juga dari sisi owner. Seharusnya pihak Delta itu menerima pekerja itu melihat batas usianya. Kalau memang sekedar menjadi katakanlah pengantar surat messenger atau office girl, mengantar minuman, mungkin di paruh waktu setelah dia bersekolah boleh diterima. Artinya dia tidak full time job ya, kayak di negara-negara maju itu kan ada anak-anak yang usia segitu dipekerjakan tidak full time gitu. Nah kemudian apakah memang job description-nya itu persis seperti yang ditawarkan di awal? Tetapi kalau tiba-tiba diancam untuk harus membayar denda 50 juta, itu pekerjaan seperti apa gitu kan? Kalau misalnya sekedar hanya office girl dia kerja kan tidak ada masalah gitu ya. Kalau dia hari ini bekerja, besok dia minta keluar, tinggal dicari lagi pegawai yang baru. Tapi kalau dengan catatan 50 juta berarti penghasilannya yang dia terima dalam setiap bulan itu cukup fantastis. Nah, itu perlu ditanya kepada keluarga berapa. Katakanlah UMR ini lebih dari UMR gitu. Makanya pihak Delta sendiri pasti merasa saya rugi untuk kalau tiba-tiba pegawai ini berhenti karena sudah mengeluarkan cukup uang yang banyak untuk honornya gitu. Betul. Artinya karena adanya denda tadi yang disebutkan jika melakukan resign yakni 50 juta artinya ada ikatan kontrak. Namun apakah menurut Anda berdasarkan hukum di Indonesia anak berusia 14 tahun bisa menandatangani kontrak yang kemudian kita lihat hingga sekarang pihak aparat ini belum juga menangani kasus eksploitasi anak ini. Menurut Anda apakah ada kelambatan dari aparat terkait dengan kasus ini? Saya menjawab dulu tadi ya masalah penandatanganan. Kalau di bawah umur artinya perlunya apa sih kita punya kartu anak Indonesia? Itu kan KAI ya. Pasti apapun yang dilakukan entah penandatanganan entah apapun berupa dokumen yang official itu pasti di bawah pengawasan orang tua. Artinya orang tua harus tahu persetujuan orang tua. Artinya orang tua juga menyetujui. Nah itu bedanya kartu anak Indonesia dengan KTP. Kalau KTP kan kartu tanda penduduk. Berarti anak ini sudah sah secara hukum untuk bertindak dalam area hukum seperti penandatanganan kontrak dan lain sebagainya. Berarti siapa yang menyetujui anak ini menandatangani kontrak? Pasti orang tuanya atau ada oknum-oknum yang membawa anak ini untuk bekerja di tempat tersebut. Kalau kita katakan pihak yang berwajib polisi kemudian bekerja lambat, justru tidak, justru harus hati-hati. Kan kita tidak bisa menentukan sesuatu sebelum kita melihat latar belakangnya dulu. Kenapa kok tiba-tiba terjadi peristiwa ini tuh pasti kan ada pasnya. Yang lalunya itu seperti apa? Apakah ternyata memang ada oknum yang membawa anak tersebut sehingga pihak Delta berani mempekerjakan. Kalau nggak ada yang bertanggung jawab, pasti pihak Delta juga tidak mau artinya tidak mau menerima pekerja-pekerja yang di bawah umur. Nah, yang perlu dicari sekarang siapa yang membawa anak ini bekerja di sana.
kalau orang tuanya memang awam hukum, artinya orang tuanya memang tidak paham atau anaknya memang memaksa dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali jika kita lihat lebih dalam lagi terkait dengan kasus ini. Nah, menurut Anda apakah kita sedang melihat polemik ini sebagai sebuah potensi impunitas yang sistemik? Jadi begini, kalau kita bicara berjalannya anak ini pada proses di mana sampai bekerja, rekrutmen itu apakah memang dilakukan oleh orang-orang atau oknum ya, oknum yang mencari anak-anak usia yang memang di bawah umur, kemudian belum paham atau mohon maaf ya dengan tanda kutip mohon maaf ya masih virgin, terus badannya bongsor. Nah itu perlu dilihat juga, badannya misalnya bongsor, sudah usianya masih kecil tapi badannya tinggi, besar misalnya. Nah oknum-oknum inilah mencari dia. Waktu rekrutmennya itu ya pasti secara sistematis dia. Si A, si B, si C ya. Nah itu yang perlu kita dalami lebih lanjut. Kalau memang kita mau mencari siapa sebetulnya pelaku yang menjadi dalang. Nanti kan bakal ada korban-korban berikutnya nih. Betul. Kalau memang ya mudah-mudahan tidak ada peristiwa yang sampai kehilangan nyawa atau teraniaya. Tapi paling tidak anak ini akan bekerja di bawah tekanan, ancaman, paksaan yang orang tuanya sendiri mungkin nggak tahu. Anaknya happy-happy aja atau memang pura-pura happy tapi ternyata dia under pressure. Nah yang dicari ini sebetulnya siapa yang mempekerjakan. Nah ditanyakanlah kepada manajemennya, siapa yang bertanggung jawab, kok bisa anak 14 tahun menandatangani kontrak yang harusnya didasari oleh kartu tanda penduduk, bukan KAI ya. KAI itu kartu anak tuh buat sekolah, buat ngeles. Tapi kalau KTP ya buat bekerja, pantas lah. Usianya sudah dewasa. Baik, Mbak, kalau dari kita dengarkan penjelasan Anda terkait dengan faktor-faktor dari mengapa anak di bawah umur ini kemudian bisa bekerja di tempat atau institusi yang seperti ini. Dan ini sudah 2 pekan begitu ya berlalu, namun tampaknya kasusnya masih stuck saja. Apakah menurut Anda seperti penilaian publik begitu ya, pelaku atau institusi terkait ini memiliki perlindungan yang sehingga membuat proses hukum menjadi tersedat? Ya, kita jangan prejudis ke sana ya. Karena menentukan orang bersalah, mencari informasi itu tidak seperti membalikan tangan. Saya rasa pihak yang berwajib juga sudah pasti mengejar, mencari tahu ya. Tapi memang perlu ada sinergitas dari pihak-pihak yang terkait. Artinya pihak Deltanya mesti juga open ya, dia terbuka. Kemudian pihak kepolisiannya juga, yang aparat tempat. Kemudian orang tua, kawan-kawannya itu perlu ditanyai dan mereka juga harus bersikap jujur. Jangan seperti, mohon maaf ya, ada kalimat seperti menjual anak, itu kan ada ya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Atau jangan sampai kita juga berpikir, kok sepertinya ada sesuatu nih antara pihak owner dengan pihak yang berwajib ya. Kita hilangkan dulu prasangka itu. Justru saatnya kita berjibaku sama-sama. Pers juga harus mengejar terus kemana arahnya dan siapa yang rekrutmen awalnya. Karena semua bermula itu dari rekrutmen. Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada rekrutmen. Baik, Mbak Larasati, berarti kita memberikan sepenuhnya dan juga kepercayaan sepenuhnya kepada pihak kepolisian ya untuk terus menyelidiki kasus yang sudah 2 pekan ini masih belum ada progresnya. Terima kasih Mbak Larasati atas waktu Anda berbincang bersama kami di Sido Siang. Bukannya kita menyerahkan sepenuhnya, saya potong sedikit. Tidak menyerahkan sepenuhnya, tapi kita turut mengikuti alurnya, kita turut mendampingi prosesnya, bukan menyerahkan seluruhnya. Baik, kita kawal sama-sama ya Mbak Larasati ya. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya berbincang bersama kami di Sido Siang. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Pemirsa Barreskrim Polri, asistensi kasus tewasnya terapis spa di Pejaten Jakarta Selatan ini, sementara tim penyidik ke Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi jasad terapis spa yang ditemukan tewas di lahan kosong di Pejaten.
Masa reses adalah kunjungan. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam 1 tahun. Sementara dana reses adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional kunjungan kerja anggota DPR, seperti pertemuan tatap muka. Pada periode 2019 hingga 2024, dana reses sebesar Rp400 juta per anggota Dewan. Sementara pada periode 2024 hingga 2029, dana reses naik hingga Rp702 juta per orang, atau naik 76%. Dalam 1 tahun, setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar per anggota Dewan. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Bareskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial ini merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan Anyus melaporkan.